Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang sama di Amin Fatkur Skanja. Di video kali ini saya akan mencoba untuk berbagi informasi berkaitan dengan materi kewirausahaan di kelas 11. Tentunya sebelum saya masuk ke materi itu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian sahabat-sahabat pintar yang sudah subscribe ya, kemudian like, kemudian komen. Terima kasih sekali atas dukungannya, supportnya. Mudah-mudahan di channel Amin Fatkur Skanja ini bisa berkembang dengan baik untuk dunia pendidikan tentunya ya. Oke, sahabat-sahabat pintar semuanya, tentunya sebelum saya mengawali kegiatan di video kali ini, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, sahabat-sahabat pintar, kita ikuti materinya seperti apa dan jangan kalian skip. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga kalian bisa mengerti dan paham serta bisa menerapkan di kemudian harinya. Saya buka slide saya. Oke, di sini berkaitan dengan produk kreatif dan kewirausahaan. Materinya tentang apa? Tentang menerapkan media promosi pemasaran online atas produk jasa, itu sebagai pengetahuannya. Kemudian sebagai keterampilannya adalah kalian nanti akan mencoba membuat media promosi ya, promosi pemasaran online atas produk atau jasa. Kaidahnya seperti ini. Jadi materi yang saya sampaikan berkaitan dengan pemasaran online ya, promosi. Nah, harapannya apa indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan di materi kali ini, teman-teman sahabat pintar semuanya? Yang pertama ada promosi penjualan online atas produk jasa. Indikatornya itu pengertiannya seperti apa promosi itu, iklan online itu ya. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis promosi online, kemudian fungsi promosi itu seperti apa, kemudian memilih promosi yang tepat pada suatu usaha online itu seperti apa, kemudian menentukan media yang tepat untuk promosi online itu seperti apa, kemudian membuat iklan online atas produk jasa. Inilah yang nanti diharapkannya bisa kalian pelajari, bisa kalian pahami, sehingga nanti ketika kalian di kehidupan realita di masyarakat Anda bisa untuk menerapkannya ya, bahkan Anda menjadi seorang wirausahawan yang sukses dengan menggunakan berbagai macam promosi yang bisa kalian lakukan melalui online. Oke, next saya lanjutkan berkaitan dengan promosi penjualan ini seperti apa. Di sini ya kita kupas dulu berkaitan dengan apa itu promosi. Ini perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita menjual produk kita. Tentunya ada plannya, perencanaan yang tepat, yang sehingga nanti sasarannya juga akan tepat. Tentang promosi dalam pemasaran. Promosi bisa dikatakan adalah suatu aktivitas ya, komunikasi yang dilakukan antara seseorang atau suatu unit usaha dan masyarakat luas dengan tujuan memperkenalkan suatu produk sekaligus mempengaruhi masyarakat luas agar membeli dan menggunakan produk tersebut. Itulah namanya promosi. Sama kalau seandainya kalian punya produk dan kalian tidak pernah untuk mempromosikan, tentunya produk itu akan diam, stay di rumah dan orang tidak akan tahu sama sekali ya. Jadi apapun potensi kita, kalau kita nggak promosi kepada orang lain, ya kita stagnan dan kita tidak akan berkembang. Sama halnya kalau kita membuat sebuah produk, kemudian dan tidak kita mencoba untuk promosikan, baik melalui face to face atau secara online, maka tidak akan produk itu dikenal oleh orang lain. Maka di sini penting sekali kita tahu dulu apa sebetulnya promosi ya, sehingga nanti harapannya dapat mempengaruhi masyarakat luas agar bisa membeli dan menggunakan produk kita. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Di sini menurut swasta bahwa namanya promosi itu bentuk persuasi satu arah yang dibuat untuk mempengaruhi orang lain dengan tujuan menciptakan pertukaran pemasaran. Ini menurut ya swasta. Kemudian menurut Bond dan proses menginformasikan, membujuk dan mempengaruhi suatu keputusan pembelian. Kemudian menurut Ciptono, sebagai bentuk komunikasi pemasaran dalam rangka menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk serta mengingatkan pasar atau sasaran atas perusahaan dan produknya agar tersedia, menerima, membeli dan loyal.
sebetulnya banyak sekali ya definisi dari promosi itu sendiri. Jadi pada intinya sama tujuannya. Kemudian tujuannya sekarang kita lihat. Itu hanya beberapa tadi ya yang saya kasih contoh menurut para ahli itu seperti itu tentang promosi. Kemudian tujuan promosi di sini. Yang pertama apa? Tujuan utama usaha melakukan promosi adalah meningkatkan angka dan keuntungan usaha. Iya apa tidak? Kemudian apalagi menyebar luaskan informasi mengenai suatu produk kepada masyarakat atau calon konsumen potensial. Ya, tujuannya promosi kan di situ. Kita mendapatkan sebuah konsumen yang potensial untuk membeli produk dari kita. Ya, kita sering promosi sama teman. Kalau kalian misalnya sahabat-sahabat pintar yang ada di rumah, ya, misalnya pas pada saat pandemi COVID seperti ini, salah satunya adalah dengan cara promosi menggunakan online. Itu tepat sekali saya kira. Ya, misalnya di rumah kalian kreativitasnya membuat apa, kemudian bisa untuk kalian promosikan ke teman-temannya sehingga untuk menambah penghasilan kita, itu juga bisa. Ya, kira-kira konsumen yang potensial itu seperti apa misalnya? Kalau misalnya produk kita tentang aksesoris misalnya, ya berarti bisa aja teman-teman kita sebagai konsumen potensialnya. Atau mungkin ya kan berkaitan dengan kuliner ya, itu potensialnya kan konsumennya banyak sekali kan, semua kalangan bisa masuk di sana. Kemudian menjangkau dan mendapatkan konsumen baru serta menjaga loyalitas mereka. Jadi di sini ada kesempatan, ada konsumen baru kalau kita promosi. Tujuannya itu. Kemudian berikutnya membantu menginformasikan keunggulan dan pembeda produk yang dimiliki dibandingkan dengan produk pesaing. Jadi kita ada itu, ya, oh ini loh produk saya. Informasinya kita sampaikan kepada orang lain yang nantinya menjadi konsumen potensial itu. Ya. Dan kita bisa membandingkan, oh pesaing kita seperti ini dan keunggulan dari kita seperti ini produknya. Maka kita ya namanya promosi itu sangat penting sekali untuk ya untuk brand kita, produk kita itu bisa dikenal oleh orang banyak. Kemudian menciptakan citra suatu produk di mata konsumen sesuai keinginan perusahaan. Jadi menciptakan citra, oh ini misalnya brandnya atas nama ini itu bagus sekali, maka nanti konsumen itu akan cenderung arahnya ke sana. Nah, oh pakai ini aja misalnya seperti itu. Ini loh produk ini yang bermerek ini itu bagus sekali. Nah, itulah namanya ya penciptaan citranya produk dari kita itu dengan cara promosi. Kemudian mempengaruhi pendapat dan perilaku konsumen sesuai dengan keinginan perusahaan. Jadi mempengaruhi pendapat dan perilaku konsumen, tanggapannya seperti apa dari konsumen itu ya. Jadi kalau ada promosi ini penting sekali. Ingat-ingat bahwa kalau kita akan berwirausaha tentunya pasti ada namanya promosi dan tujuannya adalah seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Sekarang jenis-jenis promosi. Ya, sahabat pintar. Untuk mencapai tujuan dari promosi, sebuah usaha dapat menggunakan cara dan jenis promosi yang berbeda-beda. Ya. Yang pertama tentang promosi secara langsung. Seperti apa itu? Ya, promosi secara langsung merupakan cara mengenalkan produk dengan bertemu calon konsumen secara langsung adalah suatu wilayah yang sudah ditentukan. Misalnya nih, kalian berkunjung ke temannya, door to door, face to face di situ, kemudian berbincang-bincang, mengenalkan ya kan produknya, itu namanya bisa promosi secara langsung. Ada juga tuh, misalnya SPG. Contoh ya SPG yang ada di pasar tradisional itu ya, entah itu produk apapun dia datangi langsung ya ke konsumennya, seperti ini produk dari kami, seperti ini, secara langsung face to face, berbincang-bincang langsung seperti itu ya. Ini promosi secara langsung, tapi juga ada keunggulan dan ada kelemahannya tentunya di situ ya. Kemudian promosi melalui media offline ya. Promosi jenis ini adalah cara untuk mengenalkan produk dengan menggunakan media offline seperti media cetak dan media elektronik. Contoh seperti apa? Offline itu. Contoh kalau kalian menggunakan flyer yang atau mungkin brosur ya, atau mungkin apalagi lah media cetak intinya ya, yang sudah tercetak kemudian kalian bagikan. Itu atau disebarkan. Itu termasuk offline. Ya, tapi terkadang ya ada baiknya dan juga ada tidaknya.
Kalau ada baiknya, mereka bisa membaca secara keseluruhan ya tentang produk itu, yang disampaikan informasinya seperti apa. Tapi ada jeleknya, terkadang orang kalau sudah mendapatkan selembaran seperti itu, terkadang nggak dibaca, cuma dipegang aja, bisa tinggal ditaruh aja, atau mungkin dibuang, atau bahkan semet-semet gitu ya, terus dibuang gitu. Sayang sekali. Nah, ini ada kelemahan dan ada bagusnya juga ya. Tadi kalau bagusnya bisa dibaca semuanya informasi gitu kan, dan menarik karena menggunakan selembaran seperti itu yang kayak warna ya, menarik sekali. Kemudian promosi melalui media online. Nah, di sini perkembangan teknologi dan media informasi telah mengubah cara promosi di era digital, sehingga promosi melalui media online telah banyak digunakan para pengusaha ya, usaha rumahan, kemudian kantoran. Jadi sekarang itu banyak ibu-ibu rumah tangga ya, menggunakan media online, IG-nya, WA-nya untuk berpromosi produknya tersebut. Kemudian mungkin semuanya bisa sekarang itu menggunakan media online itu sebagai media promosi. Jadi dari 3 poin di sini ada kelemahannya dan ada keunggulannya masing-masing. Nah, jadi tinggal kitanya bagaimana untuk mencoba strategi apa ya yang tepat untuk promosi ya. Tapi kita juga bisa melihat lingkungan sekitar dulu seperti apa, maunya konsumen itu seperti apa sekarang. Jadi kita betul-betul jeli di situ ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini perlu namanya strategi promosi. Seperti berikut ini media promosi yang dapat digunakan. Tadi ya ada jenisnya, ada offline-nya, ada online, dan ada secara langsung. Nah, promosi media cetak misal brosur tadi ya, katalog, flyer dan lain-lain. Kemudian promosi media internet, ada blog, YouTube, Twitter, IG dan sebagainya. Ini termasuk online ya. Kemudian promosi media produk ya. Contohnya seperti apa? Pernah kalian lihat promosi itu? Ada di tasnya itu, ada simbolnya. Kemudian payung juga ada promosinya dari produk brandnya mana itu. Kemudian ada cangkir juga ya, di piring juga ada, kaos juga ada, kaos itu model media promosi tapi dengan produk. Kemudian media elektronik ya, dari TV, radio ya, itu banyak. Kemudian strategi kita menggunakan promosi konvensional, misalnya tadi datang langsung, face to face, door to door, kemudian berbincang-bincang dan sebagainya. Ini strategi yang bisa kita lakukan agar brand kita atau produk kita itu bisa dikenal orang itu dengan cara berbagai macam strategi. Tinggal bagaimana kita konsepnya, bagaimana kita memilihnya yang tepat itu seperti apa, terserah dari kita sendiri sebetulnya ya. Bisa dikenal orang apa tidak itu tergantung dari kita, bagaimana untuk mempromosikan dari produk kita. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini sekarang macam-macam media promosi, macamnya ini model cetak ya, ada brosur nih. Ini contohnya seperti ini. Ini contoh-contoh berbagai macam. Saya mengambil di internet, mohon maaf sebelumnya. Ini karena untuk pembelajaran, jadi mohon izin, ini saya tinggal ambil saja, saya tempelkan di presentasi saya berbagai macam brosur ya. Kemudian dikatakan bahwa brosur itu seperti apa toh? Ya. Terbitan tidak berkala yang tidak dijilid keras ya, lengkap dalam satu kali terbitan, memiliki paling sedikit 5 halaman tetapi tidak lebih dari 48 halaman. Ini terlalu banyak ya, kalau lebih dari 48 itu ya kayak buku itu tidak brosur ya. Biasanya kan kalau sekolah-sekolah ya, apalagi kalau mau ada pendaftaran peserta didik baru, biasanya ada namanya brosur atau dari perusahaan mana gitu kan, bisa ya menggunakan brosur. Ini contoh ini media promosi ya, untuk mengenalkan dari produk atau perusahaannya, atau mungkin dari sekolahan mana, atau mungkin dari ya usaha mana, itu bisa menggunakan brosur. Kemudian juga berikutnya ada katalog nih. Kalau katalog berbeda dengan brosur. Kalau katalog di sini ya boleh bisa aja selembaran atau mungkin bisa dilipat gitu. Tapi di situ perbedaannya, kalau brosur ini tidak ada istilahnya kayak semacam memuat tentang informasi berkaitan dengan harga dan sebagainya ya.
lebih rinci, itu tidak. Kalau katalog itu lebih banyak, lebih rinci ya. Jadi memuat informasi yang lebih lengkap dibanding flyer ataupun brosur. Ini tepat untuk mempromosikan produk yang jumlah banyak. Biasanya dikasih ini ya, ada harganya sekalian dan sebagainya ya. Ini beda. Kemudian ada pamflet ya, semacam booklet atau buku kecil yang tak berjilid, mungkin hanya terdiri dari satu lembar. Sebenarnya antara brosur, flyer hampir mirip-mirip ya, cuma mungkin ada bedanya sedikit ya. Hanya terdiri dari satu lembar yang dicetak di kedua permukaannya, tapi bisa juga dilipat di bagian tengahnya. Kalau balik itu bisa ya. Kemudian ada booklet tadi ya, buku atau buku kecil, bisa dibuka-buka ya. Media komunikasi massa yang bertujuan untuk menyampaikan pesan yang bersifat promosi, anjuran, larangan pada halayak massa dan berbentuk cetakan. Ini bisa dibuka-buka ya, buku kecil itu. Biasanya kalau promosi perusahaan itu menggunakan kayak buku kecil seperti ini, jadi semuanya tercover di sana tentang perusahaan tersebut. Kemudian ada spanduk nih yang biasa kita jumpai di jalan-jalan raya atau di jalan-jalan tepi jalan itu ya, ada namanya spanduk. Media promosi mereka menggunakan seperti itu ya, panjang sekali, lebar ya, menggunakan seperti itu ya. Ini contohnya, ini bisa berupa MMT ya, MMT atau bisa berkain ya, bisa juga. Kemudian berikutnya ada billboard atau papan reklame yang biasa kalian jumpai ini. Nah, kalau kali ini adalah Vitron ya, Vitron itu yang dari elektronik. Kalau ini ya, menggunakan cetakan, kemudian bisa ditempelkan di sana. Jadi bedanya di sini. Kalau ini menggunakan elektronik, ini beda. Ya, ini billboard sering disebut dengan papan reklame ya, iklan di luar ruangan biasanya seperti itu. Kalau kalian misalnya keluar kota, biasanya banyak sekali tuh Vitron atau mungkin space iklan di sana itu menggunakan layar lebar ya, elektronik gitu kan, itu banyak. Terkadang juga ada yang seperti ini ya, di jalan raya. Itu salah satu contoh macam-macam bentuk dari promosi. Kemudian banner ya, X banner di sini ya. Kalau di depan-depan misalnya, kalau di depan perusahaan atau mungkin kalian masuk di bank-bank tertentu, di situ kan biasanya ada namanya promosinya menggunakan X banner ya, banyak sekali tuh. Atau mungkin di restoran atau mungkin di warungan juga ada seperti ini yang sudah menggunakan X banner ya. Oke, jadi macam-macam sebetulnya ya. Kemudian ada flyer nih, flyer hampir mirip dengan itu tadi ya, antara brosur, kemudian ada pamflet gitu ya, mirip-mirip semuanya gitu ya. Cuma flyer di sini sebutan dari brosur, pamflet atau booklet, merupakan terbitan tidak berkala, tidak terus sekali aja gitu, habis itu ganti lagi, biasanya seperti itu. Kartu nama ya, atau masih banyak lagi ya sebetulnya untuk macam-macam berkaitan dengan bentuk atau model promosi itu banyak sekali. Salah satunya ada 8 yang saya tampilkan, tapi kalau kalian bisa kunjungi di berbagai macam informasi di situs, itu banyak sebenarnya ya. Ada kartu nama, ada koran, majalah dan sebagainya. Jadi macam-macam bentuk pemodelan promosi itu banyak sekali. Kemudian saya lanjutkan next ya, promosi online nih ya, periklanan. Kebanyakan upaya periklanan diarahkan untuk mempengaruhi permintaan merek produk tertentu. Iklan di internet terdiri dari ini ada iklan ini, ternyata ada iklan. Iklan itu penting sekali tuh. Sekarang ya, kau coba kamu lihat sinetron yang ada di Indonesia itu ya. Nanti di situ menyisipkan berbagai macam model promosi produk makanan, entah itu apalah ya, entah makanan, entah itu produk kecantikan atau yang lainnya lah, banyak. Itu saya sering jumpa itu kalau lihat di sinetron. Sekarang modelnya gitu ya, ternyata betul sekali ya. Kemudian ini mungkin tepat sekali ya dalam promosinya. Biasanya kan setelah sinetron kemudian break dulu, baru ada
iklan. Tapi sekarang itu include jadi satu antara SNM sama sama iklannya itu jadi satu. Ini banyak sekali seperti itu. Ya, di sini iklan di internet itu banyak sekali sebetulnya. Jadi ada banner, ada sponsorship, ada pop-up, interstitial, ada push teknologis, atau webcasting, ada link, ya, macam-macam sekali. Jadi kalau pas kamu berkunjung di internet pasti ada itu, kadang-kadang ada iklan, ya sponsor-sponsornya, ada pop-up muncul sendiri di bawah ke atas itu, kemudian ya ada linknya, ketika klik langsung muncul gitu kan, macam-macam ini ya. Jadi bentuk model promosi online itu banyak sekali. Kemudian ada juga yang bentuk promosi online-nya melalui marketplace ya. Kalian pernah menggunakan Facebook mungkin, ada di situ fasilitas untuk marketplace ya, jadi bisa digunakan juga ini ya, promosi di situ. Atau Google AdWords, ada promosi lewat web atau blog, ada email marketing, ada YouTube sebagai fasilitas sekarang itu di iklan-iklan itu ya. Jadi setelah tentang konten apa muncul ya iklan YouTube-nya apa ya. Kemudian memanfaatkan SEO yang friendly ya, ada juga di situ, ada Facebook, Instagram, kemudian WhatsApp, Twitter ya, ada juga e-commerce ya, misalnya OLX ya, contoh nih saya sebutkan tidak apa-apa ya, ada OLX, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, banyak sekali untuk e-commerce ya, ada situs untuk jual beli itu banyak sekali. Sekarang itu model promosinya bagaimana biar cepat pemasarannya dan juga bisa dikenal orang itu dengan cara berbagai macam ya, secara online itu. Nah, tinggal kitanya saja sebetulnya bagaimana kita mengkonsep ya model promosi di online itu sudah. Kemudian kesimpulannya, sahabat-sahabat pintar semuanya, karena materi ini sangat simpel, sederhana sebetulnya ya. Kesimpulannya di sini bahwa sebagai bentuk komunikasi pemasaran dalam rangka menyebar informasi, mempengaruhi, membujuk, serta mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal dengan produk yang ditawarkan, dengan salah satu tujuannya adalah merangkul konsumen supaya aware dengan produk kita. Itulah kesimpulannya dari materi kali ini. Jadi tentang promosi, kesimpulannya seperti itu ya, bagaimana konsumen itu aware dengan produk kita dan bisa untuk menjadi konsumen potensial bagi kita ya, karena memang namanya orang wirausaha tentunya bagaimana sebanyak-banyak mungkin produk kita itu terjual banyak, mendapatkan keuntungan yang baik, kemudian bisa diterima oleh masyarakat atau konsumen dengan baik dan menggunakan produk kita terus, seperti itu tujuannya kan gitu ya. Jadi brand kita itu dikenal oleh orang banyak sehingga brand kita itu bisa number one seperti itu. Nah, itulah tentang promosi materi di kewirausahaan di kelas 11. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan tentunya sahabat-sahabat pintar, sebelum saya mengakhiri, ada tugas buat kalian semuanya, yaitu tentang promosi. Tugas proyeknya adalah ini. Sahabat-sahabat pintar, tugasnya adalah buatlah desain flyer atau brosur melalui aplikasi Android dari handphone kalian masing-masing. Jadi buat kalian semuanya, biasanya di rumah itu adanya handphone, tapi kalau laptop, komputer itu biasanya jarang ya, meskipun ada 1-2 yang punya, tapi paling banyak adalah menggunakan gadget berupa handphone. Maka sebagai alternatifnya adalah kalian membuat desainnya, flyer atau brosur menggunakan Android kalian, HP Android kalian. Tinggal kalian cari aja aplikasi yang berkaitan dengan membuat flyer atau brosur, bisa berupa Canva, flyer ya, kemudian poster marker, graphic design, banner marker, dan lain-lain. Jadi banyak sekali di aplikasi yang di Android itu. Pada saat mendesain perlu diperhatikan yang pertama, 1, fokus pada tujuan. Ingat-ingat sahabat-sahabat kita semuanya, nanti tugasnya itu fokus pada tujuannya untuk apa flyernya itu. Kemudian pilih judul yang menarik. Ya, namanya promosi itu harus menarik ya, judulnya menarik
sehingga orang itu bisa penasaran. Kemudian simple namun informatif. Nah, simple informatif. Ya, jadi informasi-informasi yang ditampilkan di flyer atau brosur itu betul-betul informatif sekali, sehingga orang itu betul-betul seperti ini tuh, sehingga paham sekali. Kemudian mudah dan enak dibaca. Ya, mudah enak dibaca. Cari huruf teksnya itu yang mudah dibaca, jangan yang rumit, sehingga orang itu kesusahan dalam membacanya. Kemudian tonjolkan keunggulan dari produk atau jasa kita. Ya, ditonjolkan produknya apa, di situ kita tampilkan. Kemudian tambahkan promo, kalau biasanya ada promo biasanya seperti itu. Ya, ada promonya, sehingga orang itu bisa tertarik, ya, aware dengan produk kita itu, ini ada promo dan sebagainya. Kemudian tambahkan informasi call atau actionnya, jadi ada bisa dihubungi sama siapa, ya, kontak informasinya siapa, ya. Kemudian tambahkan reviewnya, informasi kontak jelas itu ada. Kemudian tentunya original, itu penting sekali. Jadi produk yang kita buat itu, flyer itu adalah hasil karya kreativitas kita, itulah yang nomor 1. Menjadi seorang plagiator yang mengambil punya orang tinggal ganti namanya selesai, itu tidak namanya, ya. Oke, jangan lupa tentunya kalau sudah jadi flyernya atau brosurnya, kalian bisa kirimkan hasil kreativitas kalian melalui Google Classroom. Seperti itu, tugas projectnya hanya membuat flyer dan perlu Anda perhatikan ketika mendesain, ya, flyer tersebut. Nah, mudah-mudahan informasi yang saya berikan di video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, sobat-sobat pintar. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ikuti video dari Amin Fakhrus Anda.